Jika tadi kita sudah membahas perlakuan akuntansi sesaat setelah akuisisi, kalau tadi dilaporkannya di awal tahun tanggal 1 Januari contohnya, maka kita akan membuat dan membahas tentang perlakuan akuntansi bagaimana ketika sudah berjalan selama satu periode dari tanggal akuisisi itu di tahun yang sama, berarti masih tahun 2015. Karena sudah berjalan berjalan setahun, maka biasanya kan otomatis akan muncul nih kegiatan operasional yang biasa dilaksanakan oleh aktivitas oleh si induk ataupun si anaknya, sehingga nanti yang dilaporkannya itu bukan hanya laporan posisi keuangan saja seperti yang tadi, tapi juga akan membuat informasi tentang apa saja yang dilaporkan di laporan laba rugi, karena selama setahun itu kan pasti si perusahaan parent dari subsidiary akan memperoleh pendapatannya berapa, bebannya berapa, lalu mengalami kerugian atau keuntungannya berapa, sehingga semua yang terjadi selama satu periode nantinya itu kan akan dilaporkan di 4 laporan keuangan, baik itu di laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan, sehingga ketika kita akan menyusun laporan keuangan konsolidasian setelah dilakukannya akuisisi, maka nantinya itu yang terbentuknya bukan hanya laporan posisi keuangan saja, tapi juga ada 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Untuk contoh si konsolidasi, laporan konsolidasi setelah tanggal akuisisi ini masih melanjutkan dari soal yang tadi, si Nirwana membeli si PT Astra, di mana ada informasi tambahan bahwa selama tahun 2015 itu si PT Nirwana mengumumkan dan membagikan dividen 300 juta, sedangkan PT Astranya mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Nah, ingat ini kan yang membuat laporan keuangan konsolidasi itu si perusahaan induk parent, karena di sini si parentnya itu Nirwana, maka yang membuat laporan konsolidasinya itu si Nirwana, sehingga ketika Nirwana membagikan dividen, maka dividen yang akan dibagikan oleh si Nirwana tidak perlu dieliminasi, karena di dividen di Nirwana ini sudah langsung masuk ke laporan laba ditahannya. Tapi kalau sepertinya dividen yang dibagikan oleh subsidiary yaitu PT Astra, maka si dividen tersebut harus disesuaikan lagi, harus diakui lagi oleh si Nirwana, maka nanti akan ada jurnal pengakuan penerimaan dividen dan eliminasi atas penerimaan dividen tersebut supaya tidak ada penggandaan pelaporan. Ya, data yang berkaitan dengan Nirwana dan Astra selama tahun 2015 dari semenjak tanggal akuisisi tadi, si Nirwana membelinya itu tanggal awal Januari, itu tanggal 1, lalu di sini kita akan membuat laporan keuangan konsolidasian bulan Desember tahun 2015. Ini merupakan neraca saldo Nirwana dan Astra selama tahun 2015. Nah, dari data ini kita bisa melihat dan mengambil kesimpulan bahwa di tahun tersebut terjadi adanya pembagian dividen oleh si PT Astra senilai 50 juta. Karena di sini si PT Nirwana membelinya 100%, otomatis dividen yang diterima oleh Nirwana dari Astra full 50 juta. Sedangkan laba yang diakui oleh si Astra itu kan ada senilai 300 juta. 300 jutanya itu dari 200 juta. 200 dari mana? Dari si neraca saldo PT Astra. Kita bisa melihat berapa penjualannya dan berapa jumlah beban yang dikeluarkannya. Di sini ada 875 untuk penjualan dan untuk bebannya ada 550, 100 dan 25. Sehingga jika dikurangkan si laba bersih si PT Astra memiliki nilai 200 juta. Nah, berdasarkan data yang ini, maka kita bisa membuat jurnal
pengakuan atas penerimaan dividen, yaitu ada penerimaan kas di debit, di kreditnya ada pengurangan investasi karena menggunakan metode ekuitas senilai 50 juta. Sedangkan untuk penyesuaian untuk pengakuan labanya itu ada di debitnya bertambah karena si Astranya menghasilkan laba, otomatis investasinya itu akan bertambah di debit. Di kreditnya berasal dari laba PT Astra senilai 200 juta karena kepemilikannya 100%. Lalu dari data yang tadi kita bisa membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi atas apa saja? Yang pertama kita mengeliminasi atas si dividen, laba yang diperoleh oleh anak. Karena laba yang diperoleh oleh anaknya 200 juta, maka si eliminasinya itu yang tadinya laba itu di kredit ya, jadi di debit. Di kreditnya ada dividen, nilainya sesuai dengan yang diakui oleh si PT Nirwana yaitu 50 juta, maka dan sisanya 150 juta diakui sebagai investasi. Sedangkan untuk eliminasi saldo awal investasinya, debitnya ada mengeliminasi si ekuitasnya yaitu saham biasa saldo labanya. Di kreditnya ada investasi, sehingga nanti itu masing-masing akun akan dilaporkan, akan diposting ke kertas kerja konsolidasi. Yang pertama ada bagian laba atas PT Astra. Di sini karena di sini bagian laba, maka pada saat dieliminasi simpan di bagian penghasilan dari anak sesuai dengan saldonya yaitu di debit. Lalu yang kedua ada dividen. Dividen juga dilaporkan di bagian saldo di laporan laba ditahan, bagian dividennya di kredit. Lalu investasi juga sama, investasi dapat posisi keuangan di kredit. Sehingga untuk posting ke jurnal eliminasi sangat mudah, tinggal memindahkan akun apa saja dengan nilai nominal berapa dan saldonya di mana ke kolom eliminasi, tidak ada yang diubah. Lalu saham biasa juga dieliminasi, saldo laba ditahan dulu, dieliminasi, ini kayak salah. Saham biasanya dieliminasi juga ke kolom saham biasa serta investasi juga dieliminasi. Maka berdasarkan setelah kita memposting akun apa saja yang ada di jurnal eliminasi ke kolom kertas kerja bagian jurnal eliminasi, maka kita tinggal melihat nih penyesuaiannya. Di sini kan ada nih dari jurnal eliminasi ini diperolehlah jumlah debitnya ada 200. Nah, kali ini kan laba bersih ya. Laba bersihnya itu nantinya akan dilaporkan di laba bersih bagian saldo laporan laba ditahan. Karena kan laba bersih itu nantinya akan nyambung dan dilaporkan ke laporan laba ditahan. Jumlahnya saldo laba ditahannya menjadi berapa? Menjadi 600. Nah, yang saldo laba ditahan ini nantinya akan dilaporkan lagi ke bagian saldo laba di bagian laporan posisi keuangan. Nah, sehingga untuk data akun yang tanda merah ini itu bukan dari jurnal eliminasi, tapi merupakan perhitungan di kertas kerja konsolidasinya berdasarkan alur yang saya buat. Lalu di sini juga ada di bagian kreditnya ada saldo laba ditahannya senilai 50 juta berasal dari dividen, di mana nantinya itu dividen ini nantinya akan dilaporkan di bagian saldo laba juga di bawahnya, sehingga nantinya di laporan keuangan di bagian kolom konsolidasian itu tinggal dipindahkan untuk contohnya penjualan kan saldo normalnya di kredit, sehingga kalau untuk menghitung jumlah konsolidasiannya PT Nirwana ditambah dengan PT Astra dikurang dengan debit ditambah dengan kredit karena saldo normal penjualan di kredit. Begitupun yang penghasilan dari anak. Penghasilan dari anak kan di kredit ya, sama halnya dengan penjualan. Jadi dasarnya dasarnya tetap ke alere, segala sesuatu yang menambah revenue itu pasti akan saldo normalnya di kredit. Segala sesuatu yang mengurang revenue akan kebalikannya itu di debit. Seperti itu. Lalu untuk beban juga sama. Beban Nirwana tambah Astra ada nggak di sini? Nggak ada. Contoh lain, saldo laba 1 Januari. Saldo laba kan saldo laba ditahan, berarti kan ngaruhnya ke ekuitas. Ekuitas saldo normalnya di kredit, sehingga kalau dibuat
di konsolidasiannya nanti akan perhitungannya jumlah saldo laba Nirwana ditambah dengan saldo laba PT Astra ditambah kredit dikurang debit. Maka di sini jumlahnya 1.500.000. Ingat ya, kalau yang berlawanan itu harus dikurangi. Begitupun sampai ke bawah, kecuali yang di bold ini merupakan perhitungan natural dari konsolidasinya, bukan penjumlahan dari PT Nirwana dan PT Astra, tapi merupakan perhitungan dari atas ke bawah kalau untuk yang di bold di konsolidasian ini. Untuk yang total pendapatan konsolidasian, penjumlahan dari yang atas ke bawah 5,5675 dijumlahkan, lalu beban juga sama dijumlahkan ke bawah, dapat 4875. Laba bersih itu bukan memindahkan ini tambah ini dikurangi debit, tapi laba bersihnya diperoleh dari total yang 5675 dikurangi 4875, diperolehlah 800 juta. Begitupun yang ini ya, 800 juta ini laba bersih nantinya akan dilaporkan di laba ditahan konsolidasian, sehingga nanti itu yang 800 juta akan dilaporkan di situ. 800 juta menghasilkan saldo laba akhir tahunnya 2 miliar, lalu yang 2 miliar juga sama nantinya akan dilaporkan di bagian laporan posisi keuangan di ekuitas senilai 2 miliar juga. Maka ketika dihitung dari awal sampai akhir, kas yang ke atas ke bawah dijumlahkan dapat 8,5 M, dan utang serta ke ekuitas pun dijumlahkan dapat 8,5 M. Nah, dari kertas kerja ini kita akan lebih mudah menyusun laporan keuangannya, karena di kertas kerjanya terdiri dari 3 komponen utama keuangan, terdiri dari 3 jenis laporan keuangan. Yang pertama, kita bisa menarik kesimpulan ya, bahwa dari penjualan sampai laba bersih itu akan dibuat laporan laba rugi. Saldo laba sampai saldo laba 31 Desember akan dibuat laporan laba ditahan. Konsolidasian dari K sampai total kewajiban itu akan dibuat laporan posisi keuangan konsolidasian. Sehingga kalau dari sini sudah betul, ketika dipecah itu akan lebih memudahkan. Lalu jika diminta kita membuat laporan keuangan konsolidasian tahun 2016, tinggal melanjutkan saja sama halnya kayak yang tadi. Di sini ini ada neraca saldo tahun 2016. Dari data ini kita bisa melihat kesimpulan bahwa tahun 2016 di sini ada pembagian dividen oleh anak oleh subsidiari 100 juta. Tinggal dikalikan dengan 100% dapat yang ini ya. Lalu investasi laba yang diperolehnya tinggal mengurangkan antara jumlah penjualan dikurangi dengan semua beban. Diperolehlah 250 juta. Ini untuk jurnal umumnya. Untuk jurnal eliminasinya sama-sama yang tadi. Untuk yang pertama kita mengeliminasi si laba anaknya, yaitu sebesar 250 juta, dieliminasi ke dividennya senilai 100 juta sesuai dengan yang dibagikan. Sisanya masuk ke investasi. Lalu yang kedua, mengeliminasi saldo awal investasi. Nah, untuk perhitungan investasi ini bisa dilihat dari perhitungan yang yang ini untuk perhitungan saldo investasi akhir. Kita bisa melihat bahwa selama tahun 2015 ini saldo investasi dan ekuitas akhir di subsidiarinya untuk awalnya 1,2 M si investasi itu. Lalu selama tahun 2015 diperolehlah laba bersih anak 200 juta. Karena kita memiliki 100% maka diakui semua. Nah, laba itu kan menambah investasi, sehingga di sini dijumlahkan dulu saldo laba tambah laba bersih. Lalu sedangkan untuk dividen itu kan mengurangi investasi ya, penerimaannya, maka dividen yang diterima itu akan mengurangi investasi, sehingga jumlah saldo akhir tahun 2015 menjadi 1,35 M. Sedangkan saldo labanya itu kan ini untuk saldo labanya diperoleh dari saldo laba awal tahun 2015, yaitu 400 juta. Selama tahun 2015 si anak mendapatkan laba bersih senilai 200 juta, maka dijumlahkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta, maka dikurangkan, sehingga jumlah saldo laba akhir 2015 550 juta. Nah, saldo akhir itu akan menjadi saldo awal periode selanjutnya.
Maka untuk saldo awal tahun 2016 untuk investasi sebesar 1,350. Maka di sini jumlah saldo investasi pada PT Astranya dihitung dulu sebesar 1,350 itu dari perhitungan yang ini 1,350 sebagai saldo awal tahun 2016.